Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat kita Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita dituntun, diberi kesempatan bersekutu di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pekuburan atas meninggalnya saudara terkasih kita Bapak Agung Cahyo Kuncoro. Beliau meninggal tadi siang sekitar jam 1. Selama ini beliau kita kenal orang yang sangat baik, sederhana dan sangat bersahabat, sehingga pasti kita semua yang hadir di tempat ini sangat merasa kehilangan beliau. Pasti banyak kenangannya kita, beliau tinggalkan bersama kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa saat ini saudara kita Bapak Agung Cahyo Kuncoro sudah tenang bersama Bapak kita, Allah Bapak kita Tuhan Yesus Kristus di sorga. Dan kita yakin dan percaya itu atas segala perbaikan beliau selama ini. Sebelum kita memulai ibadah pada malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sony, waktu kami persilakan kepada Bapak Murbo selaku perwakilan dari keluarga dan jenis. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Sebelum saya melanjutkan di dalam, saya mau mewakili keluarga dan juga majelis jemaat. Saya bersama-sama mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita bersama-sama sejenak kita mengambil saat teduh. Seraya kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Agung Cahyo Kuncoro yang terkasih. Selamat bersukacita bersama-sama Tuhan di surga. Manusia punya rencana, tetapi kita bersama tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk umat manusia. Terlebih yang paling baik untuk saudara kita kekasih Bapak Agung Cahyo Kuncoro, yang terbaik untuk keluarga besar Bapak Agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bersama-sama diberikan kekuatan. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan, dan juga pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan waktu untuk bisa bersama-sama rawuh, ikut di dalam berbela-sungkawa, ikut hadir di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya yang ditunjuk untuk mewakili keluarga dan juga sekaligus mewakili pelayan harian majelis jemaat. Yang pertama-tama tentunya saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dengan penuh kasih dan penuh pengharapan, mulai Bapak Agung masih berada di dalam penderitaan, Bapak Ibu sudah mendukung di dalam doa, dan sampai dengan Tuhan menghendaki untuk saudara kita yang dikasih Bapak Agung kembali ke hadapannya. Terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah Bapak Ibu sampaikan untuk Bapak kita
saudara kita Bapak Agung, namun ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki itu ternyata tidak sama dengan apa yang menjadi kehendak Bapak. Dan kita bersama-sama percaya bahwa apa yang terjadi hari ini, kehendak Tuhan yang nyata ini, yang walaupun kita sepertinya kita tidak menyangka, sepertinya kita tidak percaya kalau Pak Agung kemarin ada bersama-sama kita, dan hari ini beliaunya sudah bersama kita di sini. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima bersama. Untuk itu kami atas nama keluarga dan juga atas nama pelayan harian sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semua yang sudah mendukung di dalam segalanya. Kiranya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk saudara kita Bapak Agung beroleh anugerah juga. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan saudara, kita bersama-sama melaksanakan ibadah di tempat ini, ya, tidak bersama-sama dengan satu orang keluarga pun, karena semuanya sekarang berada di Surabaya. Tetapi kita tetap percaya bahwa Pak Agung juga bersama-sama dengan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini ibadah penghiburan akan dilakukan oleh Bapak Pendeta, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Nanti sepenuhnya waktu kami serahkan, dan sebagai wakil dari keluarga, bila mana nanti seusai ibadah yang kita lakukan ada segala sesuatu yang disajikan untuk panjenengan semua, sekiranya ada yang kurang berkenan, kami sekali lagi mohon kiranya panjenengan bisa maklumi dan panjenengan bisa memahami keberadaan kami yang dalam suasana seperti ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Seterusnya kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya baru mengambil gambar sinak kepanjenengan dan saya kirimkan kepada Mbak Eka. Ini tengah perjalanan dari rumah sakit menuju makam putih. Salam hormat dari Mbak Eka, Bu Agung Cahyo Kuncoro, buat panjenengan semuanya yang hadir, yang beliau juga berterima kasih karena banyak yang rawuh di dalam penghiburan ini untuk memberikan wujud kasih sayang panjenengan kepada almarhum Mas Agung. Itu yang kami aturke, mewakili apa yang tadi disampaikan Mbak Eka lewat WA. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam beribadah penghiburan yang pada saat ini barengan kita penghiburan, tetapi yang di Surabaya sedang dalam proses untuk masuk ke pemakaman di Keputih, Sukolilo, Surabaya. Kita satu hati dan kita mengambil saat teduh. Ketika kami hening, ketika kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu, kami sadar siapalah kami ini, Tuhan. Siapalah kami ini. Engkaulah Sang Empunya kehidupan, dan hanya kepadamu lah kami berseru dan berserah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 375, saya mau ikut Yesus, kita nyanyikan dengan suasana yang hening dan kita nyanyikan 3 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di dalam surat 2 Timotius pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau kami sembah, Engkau kami puji dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Firman yang menjadi manusia, Roh Allah, Kalimat Allah yang senantiasa hadir membersamai di tengah-tengah langkah kehidupan kami dengan segala dinamikanya. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang senantiasa setia di dalam membersamai kami di tengah-tengah situasi duka, di mana saat ini Mbak Eka, Ati, Rara bersama keluarga besar tengah menghantar suami dan papa terkasih almarhum Bapak Agung Cahyo Kuncoro yang sedang menuju ke pemakaman di Keputih, Sukolilo, Surabaya. Kami yang dari Jember berdoa Tuhan, memohon belas kasih-Mu, kiranya selalu Engkau nyatakan atas setiap kami, dan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Dosa dan kesalahan kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu, dan kami mohon kiranya Engkau menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran kami. Bila saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, menyatakan kehendak-Mu atas kami, dan berkatilah kami, supaya setiap apa yang boleh kami renungkan, semuanya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. 438 kita akan bersama-sama pujikan hitung jemaat kita, dan kita pujikan pada baitnya yang
ke-1 dan baitnya yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibu dan Bapak, Yesaya pada pasal 55, saya akan membacakan buat panjenengan semuanya. Yesaya pada pasal yang ke-55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Gusti Allah wigati. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan kata gati itu ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau saya menggunakan kata gati, Gusti Allah gati itu orang yang selalu memberi perhatian. Dulure butuh ngene digolekke, dulure arep ngene dikancani, dulure perlu ngene disediakan, dan itu adalah gambaran dari kata gati yang saya maksudkan. Kata gati itu lebih dari sekedar baik, karena dia memiliki empati yang sangat tinggi buat sesamanya. Bapak Ibu, bagi saya secara pribadi, melihat figur almarhum adalah pribadi yang gati ke orang. Setidaknya saya yang sebenarnya sudah kenal beliau sejak di Surabaya. Saat saya masih pemuda di Gresik, saya belum pojo-pojo jadi pendeta. Beliau itu satu tim paduan suara, dan kami pernah lomba dalam tingkat nasional di Semarang waktu itu. Dan kami sama-sama masih muda dan selalu jadi rujukan para ibu-ibu dalam tim paduan suara kami. Ayo Jetono gitu. Ya saya sama Mas Agung ini yang paling diprofoto. Sehingga
Sebenarnya kedekatan emosional sudah terjadi sejak dulu, namun tidak begitu saya kenal lebih dalam tentang beliau, tetapi kami satu tim pada saat itu. Dan tanpa disengaja ketika Tuhan izinkan kami bertemu di tempat ini, saya bisa merasakan langsung bagaimana Mas Agung itu ke orang itu ganti banget gitu. Peduli banget, perhatian banget. Saya sampai sungkan ketika saya orang yang tipikalnya tidak suka nyemir sepatu. Pokok berdoa pagi saya diajak mam di sini pasti sepatu saya di pojok kirono. Dan di situ beliau nyemir sepatu saya. Ampun toh Pak Dokter, pulau sungkan mosok sepatu itu disemir mbek dokter ya. Tapi beliau dengan nyamannya tidak merasa terbeban dengan apa yang beliau lakukan. Karena memang ganti banget. Saat saya kelihatan kelaparan, mbok rapat PH pasti beliau langsung keluar. Tahu kalau saya kelaparan itu pasti akan pusingnya kumat dan bisa berdampak badan saya panas. Beliau selalu akan cepat tanggap seperti itu. Ketika saya belum minum obat metformin, karena memang itu obat yang selalu saya minum tiap hari pagi dan malam, beliau tahu maam itu selalu nyok diminum. Apakah hanya dengan saya? Tidak. Semua karyawan gereja itu mendapatkan perilaku ganti dari Mas Agung. Bakul-bakul pinggir jalan itu mendapatkan perilaku ganti dari Mas Agung. Tukang-tukang becak yang di pinggir sana itu saya bareng beliau tiba-tiba mandek nyanyi Mas, saya diluk. Mobil minggir, tukang becak di pinggir jalan itu didumi satu-satu begitu. Nah, satu hal yang menarik bahwa ketika seseorang itu menjalani kehidupannya dengan cara yang sangat indah dan penuh kasih, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita kenang. Bahkan ketika kita ditinggal, rasanya ini dodo itu sesek karu-karuan. Dan ini dirasakan oleh panjenengan semuanya. Sing podo kaget dan tidak menyangka. Kalau gerahnya memang saya sudah bisa menyangka bahwa kondisinya ora tambah apik, karena ketika masih di Jember Klinik beliau dinyatakan demam berdarah. Saya coba telepon tetapi tidak bisa, harus Mbak Eka yang menerima. Dan ketika pindah ke Surabaya saya coba klarifikasi, telepon beliau tapi yang angkat Mbak Eka, iya di Surabaya. Dan saya tidak bisa lagi melanjutkan kecuali hanya doa dan terus pendampingan kepada Mbak Eka. Bapak Ibu, Gusti Allah kita itu ganti sejatine ke awake dhewe. Di saat kita dalam situasi-situasi yang bagaimanapun sejatinya, Gusti Allah itu selalu akan memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Dalam situasi yang seperti apapun Gusti Allah kuwi pirsa. Dalam keadaan yang bagaimanapun Gusti Allah itu tahu caranya mendekati manusia itu didasarkan pada karakternya masing-masing. Si A karakternya begini, maka Gusti Allah akan mendekati orang ini dengan karakter itu. Si B orangnya begini, maka Gusti Allah akan mendekati orang itu dengan karakter sesuai dengan kebutuhan dia. Sehingga setiap orang selalu bisa merasakan bahwa Gusti Allah kuwi sejatine ganti banget untuk awake dhewe. Kita semua, dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan situasi karakter kejiwaan kita masing-masing. Itulah Gusti Allah. Makanya kalau di dalam kitab Yesaya ini kita diingatkan dengan kalimat pertama, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalimat ini bisa saja dibangun dengan cara berpikir yang salah. Berarti Tuhan bisa jadi tidak mau ditemui. Bukan. Tuhan selalu akan rindu ditemui oleh kita, karena Allah membuka kasihnya, hadiratnya 24 jam full tanpa henti. Tetapi seringkali manusia merasa dihambat oleh dirinya sendiri, sehingga kalau ingin ketemu Gusti Allah seringkali kita hitung-hitungan. Nek nyuwun berkat kita tidak pernah ngitung, nyuwun lah iso sing akeh, tetapi kalau ingin ketemu Gusti, ingin sowan Gusti, ingin membangun
komunikasi dengan Gusti seringkali kita hitung-hitungan soal waktu. Kita bisa mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini bahasa simbolik bahwa pada kondisi tertentu Tuhan punya kehendak untuk bertindak dan menunjukkan amarahnya. Tetapi amarah Tuhan selalu memiliki tujuan yang baik bagi umat kepunyaannya. Amarah Tuhan bukan amarah yang merugikan manusia. Kalaupun toh Allah itu merugikan manusia, itu sudah menjadi otoritasnya, karena panjenengan dan saya adalah orang yang diciptakan. Jadi kalau yang diciptakan itu isine manut dengan dengan yang menciptakan. Kesediaan kita mencari Dia karena kita sadar bahwa ketika kita berada pada titik yang benar-benar tidak berjaya, orang nomene sing digoleki kejaba mung Gusti. Mas Agung tipikal orang yang benar-benar oleh golek Gusti tenanan. Dia paling suka datang di ruang adorasi. Kalau sebelumnya kita punya ruang doa, beliau pasti tiap saat, hampir tiap hari doa di ruang adorasinya Katolik. Beliau adalah orang yang tekun di dalam belajar firman, dan beliau mengaplikasikan melalui tindakan real hari-harinya dengan menunjukkan perilaku yang benar-benar bahwa Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dia punya hobi memberi. Memberi itulah yang beliau miliki. Karena dia sadar bahwa apa yang dia punya adalah untuk sesamanya, bukan untuk dirinya sendiri. Kita diingatkan kembali di ayatnya yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, sering cara berpikir kita bisa salah. Ojo teman-teman dadi wong apik. Ayo terus lah, podo kalimat mbak aku. Aja teman-teman dadi wong apik, engko muda. Itu yang ada selalu di pikiran kita. Bagi saya, menjadi garam, menjadi terang dunia, itu adalah tindakan baik yang tidak boleh berhenti untuk terus kita lakukan. Bahwa kita melakukan kebaikan untuk memuliakan Tuhan, ya, karena memang itu menjadi tanggung jawab kita. Tetapi jangan jadikan alasan engko lek dadi wong kapian mundak cepat mati. Saya kira tidak. Mending mati pada posisi menjadi orang baik daripada mati pada posisi menjadi orang yang fasik. Berbeda. Bahwa kematian bisa datang pada orang baik dan kematian bisa datang pada orang fasik karena Tuhan punya kehendak, dan kehendak Tuhan itu bebas. Kalau kita kembali kepada Tuhan, sopo panjenengan, sopo siro, sopo ingsun. Kalau di hadapan Tuhan kita pantas, sopo kue, sopo aku. Panjenengan kita, Gusti kami tahaki. Sehingga kalau Tuhan punya kehendak dengan menyatakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ini sebenarnya untuk men-stretching saya dan panjenengan. Tugas kita apa? Mengasihi. Tugas kita apa? Melakukan kebaikan. Tugas kita apa? Menebar kasih. Itu tugas kita. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan yang kita alami ini ada dinamika yang Tuhan akan nyatakan. Bapak Ibu, kita semua tidak akan pernah tahu, karena demikianlah memang kehidupan itu.
Ada dinamika yang rumit, ada dinamika yang sulit kita pahami, tetapi paling penting adalah sadarilah bahwa hidup saya dan panjenengan tidak ada sedikit pun di luar dari rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan terjadi, biarlah itu terjadi. Mau kita hidup, mau kita mati, mau kita sakit, mau kita apa, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat umatnya. Di hari yang hampir bersamaan, Mbak Putri Diah Kusumawati sudah menyiapkan sejak bertahun-tahun, bahkan ketika saya datang beliaunya sudah sakit, bertahan terus sampai dia memasuki masa-masa dying, masa-masa menjelang ajal. Mbak Putri Diah Kusumawati, putranya Pak Giarno di KRW Emmanuel, begitu siapnya untuk menghadap Tuhan. Walaupun pada awalnya ada terjadi pemberontakan ketika dinyatakan bahwa dia mengalami gagal ginjal, tetapi ketika dalam proses percakapan, pendampingan pastoral, orang yang gagal ginjal susah dijak ngomong, tapi ternyata Mbak Putri memiliki keleluasaan untuk bisa berpikir secara jernih. Akhirnya dia bisa mengisi di masa-masa, ya kalau boleh dikatakan hanya tinggal menunggu waktu dalam ukuran medis. Dia mampu membangun relasi, komunikasi, sergap nang gereja. Dia dengan kondisinya yang demikian tekun untuk datang dan beribadah ke gereja, dan ternyata dia mengakhiri pertandingannya dengan hebat. Kalau kisahnya Mas Agung menjadi kisah yang sangat misteri, begitu cepat, tetapi sepanjang yang saya tahu, beliau kalau sakit orangnya tenang sekali, mampu mengelola perasaannya, pikirannya. Saya tidak mampu untuk berkomunikasi dikala beliau sakit, dan juga tidak berhasil untuk bisa berkomunikasi karena beliau sudah dalam kondisi yang harus disterilkan, baik sejak di Jember Klinik. Tapi yang menarik, ketika Mas Toto telepon beliau, diangkat hanya sejenak saja kalimatnya, "Yo, aku di Surabaya, wis yo, menengok, aku tak ngasuh." Begitu tenangnya, dan saya yakin di tengah kesakitannya pun Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Itulah hidup Bapak Ibu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau membandingkan rancangan manusia dengan rancangan Allah, gak gaduh awake dhewe Bapak Ibu. Ora gaduh. Benar-benar gak gaduh. Bayangan rencana ke depan itu sudah sedemikian rupa adanya. Dan ketika beliau harus mengejar S3-nya sebagai seorang doktor, dalam proses terus saya mendampingi sampai pada akhirnya bisa melakukan ujian terbuka, dan saya tunggoni. Beliau sangat menguasai ilmu yang dia miliki, dan termasuk kategori yang benar-benar luar biasa pengetahuannya. Tetapi hal yang terpenting kita pahami adalah dia dokter, tetapi dia dokter yang melayani. Maka di akhir pertandingan hidupnya, dia berhasil menang, mengalahkan segala-galanya, dan mengakhiri pertandingannya dengan gemilang. Pertandingan apa itu? Pertandingan iman. Dan Mas Agung benar-benar menjadi pribadi yang merasakan digateni sama Gusti Allah, sehingga perilaku gatinya pada orang lain pun benar-benar iso dirasake banyak orang. Lewat kehadiran panjenengan, biarlah selalu menjadi dukungan doa, kekuatan bagi mereka Adi yang beberapa minggu kemarin sudah foto dan dinyatakan lulus sebagai seorang dokter.
dan luar biasa. Mas Agung menyelesaikan anaknya Adi dan sudah dinyatakan sebagai seorang dokter, tetapi beliau tidak bisa menikmati untuk terus ngancani dokter Adi anaknya melangkah ke kehidupan selanjutnya, karena beliau harus pulang ke rumah bapak. Kok bisa? Bisa. Loh, beliaunya kan dokter, iya. Beliaunya kan orang baik, iya. Musa pun saat dia berada di Gunung Nebo hanya tinggal sejengkal langkah. Tuhan katakan apa? Sampai di sini. Dan Musa harus diganti oleh Yosua. Maka peristiwa Mas Agung jangan membuat kita cemas dan takut akan kehidupan. Percayalah dan beribadahlah, karena Tuhan tahu kapan kita harus kembali. Tuhan tahu. Tetapi Gusti Allah ora bakal maringi panjenengan sesuatu yang syukur, ndak. Dia tahu bahwa umatnya, umat kepunyaannya yang sudah mendapatkan perhatian yang wujud hati, perhatian yang selalu dan selalu itu mengingatkan saya dan panjenengan, carilah Tuhan dan terus carilah Tuhan. Soal mati sekarang dan besok itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah mencari Tuhan untuk memperoleh rahmat-Nya, untuk memperoleh berkat-Nya, untuk memperoleh kasih sayang-Nya, karena Dia adalah Sang Pengatur hidup dan mati. Sugeng kondur Mas Agung. Hari ini Mas Agung sudah bersama dengan Bapak. Amin. Kita hening sejenak. Hidup ini adalah kesempatan. Kita pujikan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
Ibu yang belum pirsa supaya pirsa, bahwa tadi dikabari sama Mas Barkah, beliau dimakamkan tepat jam 19 berapa Mas? 19.30. Saat kita renungan, Mas Agung dimakamkan. Dan tadi saya sudah kontak-kontakan sama pendeta Abed Niku, karena saya dikira kalau berangkat ke Perungkut untuk melayani, jadi ternyata situasi tidak dimungkinkan. Hanya Ati dan Rata yang tadi berangkat karena diminta mbahnya supaya gabung di sana, dan juga Mbak Eka sendiri tidak bisa bergerak ke sana kemari karena beliau juga masih harus berada dalam situasi karantina. Tetapi tadi pendeta Abed sudah sepakat, wis Om, sampean sing di kono yo dirungkut, saya tak nunggoni yang di dalam gini, kami juga akan beribadah penghiburan untuk saat sekarang ini. Itu informasi yang perlu saya aturkan kepada panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita akan menyanyi dari Kidung 439. Kita akan menyanyikan ini. Monggo nyun tulung disiapkan satu kantong untuk kita ucap syukur. 439, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Nyun tulung satu orang saja yang memegang, yang lain misumsum gitu. Ada dua orang, Pak Ati sama Pak Morgo dan Pak Nur. 439 bait 1 hingga selesai. Bila topan keras melanda hidupmu. Saudara, mari kita akan bersama-sama menyerahkan di dalam doa, persembahan dan juga syafaat kita. Mari kita satu hati dan kita mengambil saat teduh. Bapa, kami telah mendengar firman. Biar taburan firman-Mu mengingatkan kami bahwa rancangan hidup manusia sejauh manapun tetap akan tunduk pada rancangan-Mu, karena antara langit dan bumi jarak yang tak terjangkau. Demikian juga rancangan kami tak sebanding dengan kehendak-Nya yang absolut dan mutlak kalau dinyatakan. Ajari kami mampu terus melihatnya Bapa, menghayatinya, merasakannya di tengah-tengah situasi duka, di tengah-tengah keluarga kami ini. Tuhan memberkati Mbak Eka, Mas Ati, Rara, dan juga seluruh keluarga besar, baik yang dari Rejo Agung maupun yang ada di Surabaya. Kami yakin Engkau terus memelihara hati dan pikiran keluarga ini, supaya terjadi proses pemulihan dan terjadi
berkat dinyatakan di tengah-tengah situasi pergumulan yang sangat berat. Kami percaya Tuhan selalu akan hadir membersamai setiap kami untuk terus bisa melihat kebaikan Tuhan. Terimalah rasa syukur kami Bapa yang kami aturkan melalui persembahan ini, Engkau kuduskan dan sucikan. Kami pun juga berdoa dengan penuh rasa syukur bahwa proses pemakaman hamba-Mu pada hari ini di pemakaman Keputih Sukolilo sudah dilaksanakan pada pukul 19.30, saat di mana Tuhan yang punya kehendak menerima kembali anak-Mu almarhum Bapak Agung Cahyo Kuncoro ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami tidak akan tetap di sini. Tuhan yang terus pelihara hidup kami, walau kami tak tahu bagaimana esok, tetapi kami percaya berkat-Mu tiada pernah berhenti. Kami percaya kasih-Mu tiada berkesudahan. Kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik bagiku. Saat kami akan undur, Tuhan sertai langkah kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera, dan melalui keluarga di sini telah disediakan makanan jasmani. Kau kuduskan, sucikan, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami menaikkan doa ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 460 kita akan pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Undur dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melingkupi, memberkati Bapak, Ibu dan Saudara, terkhusus juga keluarga almarhum Bapak Agung Cahyo Kuncoro, Maika, Adi, Rara, dan keluarga besar semuanya.
Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah penghiburan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semuanya. Dan konco-konco yang bersomalean monggo nanti kita malean. Atur nuwun. Om, saldonya udah habis. Apa? Saldonya udah habis. Iya, Pak Denus itu. Pak Denus itu. Komoto itu. Komoto itu.